Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sandi Maulana dengan NIM 250201015. Untuk video kali ini kita akan membuat 3 aplikasi sederhana seperti di gambar ini. Jadi nanti kita akan membuat desain maksudnya kita akan membuat desain UI langsung di Java NetBeans dan mengimplementasikannya langsung di Java NetBeans. Untuk aplikasi yang pertama, kita akan buat seperti di gambar ini, adalah aplikasi penghitungan luas atau volume bangunan seperti luas persegi panjang, volume tabung, volume bola. Dan ini nantinya akan berfungsi semua. Langsung saja kita masuk ke Java NetBeans. Untuk membuat project atau menjalankan file baru, project baru, kita harus meng-create folder atau file terlebih dahulu. Jadi kita pilih Java WebApp, Java Application, lalu kita pencet next. Ini kita buat contoh tiga aplikasi sederhana. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah jadi atau sudah seperti ini, kita masuk ke ini packages dan cari gframe form. Nah, seperti ini. Kita ini saja juga apa, pencet finish. Nah, untuk yang pertama kita akan memasang panel terlebih dahulu untuk tempatnya nanti. Kita pasang full dulu atau enggak juga tidak masalah, tapi kita akan membuat tempat-tempat seperti judul. Nah, judul ini nanti kita akan memberikan tempatnya khusus ini dan nah ini label ini kita akan mengubahnya menjadi ini agar dia berada di tengah. Dan untuk font kita menggunakan dengan ukuran 18 dan bold. Nah, seperti ini. Kita akan memberikan nama pilihan perhitungan. Nah, seperti ini. Nah, jika sudah berada di tengah-tengah, kita langsung masuk atau menambahkan label yang pertama, yaitu 3 label kan nanti seperti gambar yang saya tunjukkan. Nah, 3 label ini, yang pertama adalah alas. Untuk tabel yang kedua yaitu tinggi. Untuk tabel yang ketiga yaitu hasil. Luas. Nah, untuk tempat pengisian inputnya nanti kita menggunakan text field. Nah, seperti ini, dan seperti ini. Nah, sekarang kita akan membuat ini atau menu-menunya. Dan untuk menempatkan radio button kita berikan tempat terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Nanti ada 3 pilihan radio button
radio button yang pertama yaitu luas persegi panjang, luas persegi panjang. Dan untuk radio button yang kedua yaitu volume tabung. Dan untuk radio button yang ketiga yaitu volume bola. Nah, dan untuk button-button perhitungan kita menggunakan J button seperti ini dan seperti ini. Untuk button yang pertama kita kasih nama hitung atau fungsinya nanti untuk menghitung pilihan apa yang akan kita pilih nantinya. Dan untuk button tengah yaitu button jika kita membatalkan semua proses atau mengenolkan lagi dan jika keluar. Nah, di sini jangan lupa untuk merubah seperti ini. Kita hapus terlebih dahulu. Nah, untuk variabel kita akan edit sedikit. Jadi untuk text field alas kita akan beri nama text alas. Nah, seperti ini. Dan untuk variabel nama dari tinggi kita rubah jadi txt tinggi. Ini bertujuan untuk memudahkan saja, jadi terserah mau diberi nama atau diganti nama atau dibiarin saja juga terserah. Untuk yang hasil kita kasih txt hasil. Ini kita lupa. Nah, seperti ini. Oh iya, jangan lupa untuk memberikan button group. Button group ini bertujuan untuk misal hanya bisa memilih satu. Misal jika kita memilih luas persegi panjang, kita tidak akan bisa memilih volume tabung dan volume bola. Nah, seperti ini. Nanti akan jadi seperti ini. Nah, untuk fungsinya biar semua ini berfungsi kita masuk ke codingannya. Nah, sudah diarahkan untuk tempat kita mengoding yaitu di baris 202. Dan untuk mulai codingannya kita memulai dengan double alas sama dengan double alas double txt alas jet tag. Jangan lupa untuk memberikan tutup buka tutup kurung. Nah, seperti ini. Ini ya yang berarti kita mengambil nilai dari input alas, jadi kita ambil dari ini. Nah, seperti itu. Kemudian mengubahnya dari teks menjadi angka bertipe double. Dan untuk codingan yang selanjutnya, oh iya jangan lupa kita kasih titik 2. Nah, seperti ini.
Untuk lanjut yang kedua yaitu double tinggi. Nah, seperti ini. Tetap sekali aja biar rapi, dan kita akan masukkan double. Kita akan memasukkan teksnya tinggi. Teksnya tinggi. Get text. Nah, ini. Nah, jangan lupa kita kasih titik 2. Nah, seperti ini. Dan untuk yang terakhir yaitu double hasil. Ini yang paling mudah yaitu double hasil sama dengan 0. Nah, hanya seperti ini. Dan kita akan masuk ke codingan yang selanjutnya. Untuk codingan yang selanjutnya kita akan menggunakan seleksi kondisi if else. If jika RB radio button dari persegi is selected. Nah, seperti ini. Is selected. Kita akan menggunakan kurung buka. Hasil sama dengan alas. Kita lanjut dari if jika radio button persegi is select atau dipilih, maka hasilnya nanti adalah hasil dari alas dikali tinggi. Seperti itu. Dan jangan lupa untuk memberikan tutup kurung kurawal. Nah, if else if RP radio button dari tabung is selected dipilih, maka hasilnya adalah mat P seperti ini. Ini kita menggunakan mat P dikali dengan mat POW. Nah, seperti ini. Mat POW alas
alas, koma 2, yang berarti alas pangkat 2. Nah, seperti itu. Dan tutup kurung, dikasih bintang dikali dengan tinggi. Maka hasilnya nanti adalah hasil dari tabung tombol radio button yang jika tabung yang dipilih, maka hasilnya adalah B kali alas pangkat 2 dikali tinggi. Dan untuk else if dari uh, radio button bola, jika kita akan nanti memilih bola is selected, maka hasilnya adalah hasilnya adalah 4,0 per 3. Ini adalah rumusnya yang nanti dikali dengan mat P dikali dengan mat po alas 3, yang berarti adalah alas pangkat 3. Nah, seperti ini. Sampai kita menutup kurung rawan seperti ini. Dan untuk alasnya dan untuk hasilnya adalah txt hasil set text string txt string value of hasil. Nah, seperti ini. Barisan ini digunakan untuk menampilkan hasil ke dalam text field. Di text field hasil tadi, nilai hasil diubah menjadi teks menggunakan string value of. Nah, seperti ini. Oh, kita lupa untuk memberikan. Nah, seperti ini. Apakah sudah benar?
kita lupa untuk merubah RB dan ini RB tergabung dan ini RB boleh.
seperti ini. Kita akan coba memilih untuk mencari luas persegi panjang. Jika alasnya adalah 23, tingginya 12. Nah, maka hasilnya adalah ini. Demikian. Dan untuk sekarang kita akan mengganti namanya menjadi BTN Batam. Nah, seperti ini. Lalu BTN keluar. Nah, seperti ini. Kita akan langsung masuk ke codingan tersebut. Untuk reset kita langsung menggunakan txt alas set text. Nah, seperti ini, set text dalam kurung seperti ini. Nah, sudah selesai. Langsung kita enter txt tinggi set text. Nah, langsung txt hasil set text. Nah, ini sudah jadi dan langsung masuk ke ini yang paling mudah, yaitu langsung sistem exit. Nah, ya, mungkin seperti ini. Mari kita akan run. Jika alasnya adalah 2, 4 misal, terus tingginya adalah 12, kita akan mencari luas persegi panjang, dihitung, maka hasilnya adalah 388. Nah, untuk kita batal, kita pencet seperti ini, kita akan otomatis hilang. Lalu misal keluar, nah otomatis langsung keluar. Dan itu untuk aplikasi yang pertama, dan kita akan lanjut ke aplikasi yang kedua. Kita dulu. Kita akan masuk kita akan buat baru. Kita akan berikan panel di sini. Nah, seperti ini. Panel judul. Dan nilai angka.
fotonya, dan untuk fotonya juga text field. Untuk buttonnya, oh ya, kita akan buat desain yang aplikasi kedua, yaitu seperti ini. Dan untuk buttonnya, button convert dan keluar, nah kita taruh di sini, terus di sini, ya seperti ini. Kita akan kasih nama konversi nilai angka ke huruf. Konversi nilai angka ke huruf. Untuk ketentuannya atau untuk keterangannya, jika kita akan membuat desainnya terlebih dahulu, mungkin itu akan memudahkan saya. Tambah nilai angka, terus ini adalah bagian nilai huruf. Nah seperti ini. Kita akan pasang terlebih dahulu. Untuk variabelnya kita rubah menjadi txt_nilai, dan txt huruf. Konvertannya kita btn konversi. Btn itu adalah button. Bentar. Kita lanjut. Untuk ini sudah, dan untuk variabel dari keluar ini kita rubah menjadi btn keluar. Yang seperti ini. Keterangan dari konversi nilai ini adalah jika lebih dari 90 maka A, atau kalau nilai B itu di antara 75 sampai 90. Untuk C adalah 55 sampai 75, D di antara 25 sampai 55, dan E kurang dari 25. Kita langsung masuk codingan di button dari konversi ini. Kita mendeklarasikan terlebih dahulu ini nilai integer txt
Baris yang digunakan untuk mengambil nilai dari text field lalu mengubah dari teks menjadi tipe data integer. Jadi angka menjadi huruf seperti itu. Dan string ini mungkin ada kesalahan di bagian integer. Apa yang salah di integer? Mungkin capital persen. Kita ada sedikit tipu di sini. Nah, sudah jadi. Kita langsung masuk ke codingan tersebut. Ya. Jika nilai lebih dari 90, maka huruf adalah A. Nah, seperti ini. Jadi logikanya adalah if jika nilai lebih dari 90 maka mendapatkan nilai A atau nilai dalam bentuk hurufnya adalah A, seperti itu. Lanjut kita masuk ke else if. Nilai yang lebih atau kurang dari lebih dari 75 dan jika nilai lebih dari 75 akan mendapat nilai B. Lalu lanjut ke else if nilai yang lebih dari 55 C. Akan mendapatkan nilai D. Dan yang terakhir adalah else huruf
Jadi logikanya adalah jika nilai dari 60 maka akan mendapatkan nilai A, dan jika lebih dari 75 kita akan run saja. Jika nilai 90 maka akan mendapatkan nilai B. Jika ada yang ketinggalan, yaitu tombol keluar. Ini belum kita coding, tapi ini hanya tulisan sistem exit itu aja. Seperti ini. Jika mendapat nilai 90 maka akan mendapatkan B. Nah, jika mendapatkan nilai 100 maka akan mendapatkan nilai A. Nah, itu adalah, maaf ya teman-teman, saya sudah kehabisan bensin dan kita akan lanjut di aplikasi yang selanjutnya. Kita akan membuat aplikasi sederhana yang ketiga, yaitu perhitungan biaya penjualan. Jadi kita akan seperti tadi, cifran form. Nah, seperti ini. Kita masukkan panelnya terlebih dahulu. Jangan lupa panel judul yang utama. Di sini saya hanya melihat tidak perlu juga, tidak masalah, tapi saya hanya ingin perapian. Sebenarnya tidak dibutuhkan untuk membuat panel di sini, tapi ya terserah saya yang buat. Kita akan edit perhitungan biaya penjualan. Perhitungan biaya penjualan. Kita akan banyak di center agar tengah. Seperti ini. Pilih barang. Kita akan menggunakan label pilih barang. Kita akan membuat radio button di sini. Kita berikan kita berikan panelnya terlebih dahulu untuk nanti memudahkan kita memberikan button group. Nah, seperti ini. Harga, jumlah, biaya, terus button hitung sama button keluar. Nah, untuk test fieldnya harga nanti kita taruh di sini, agak panjang sedikit, dan untuk jumlahnya kita kecilkan saja.
tempatnya seberapa luas. Nah, seperti ini kita kasih contoh. Nah, kita akan memberikan button grab di sini, button group di sini. Nah, ini kita kasih harga, lalu jumlah, yang terakhir adalah bayar. Button ini kita kasih nama hitung, dan yang button di bawahnya adalah button keluar. Nah, kita akan mengganti semua variabel namanya menjadi, semisal radio button dari disket, berarti kita akan merubah yang menjadi RB disket, disket atau disket, saya juga gak peduli. Oke, dan ini RB buku, dan ini RB kertas, ini RB pulpen, pulpen ya, seperti ini, pulpen ya, pulpen, pulpen. Dan untuk harganya ini kita akan membiarkan saja, karena tidak begitu diperlukan, itu hanya tabel saja. Yang kita perlukan adalah yang ini, kita akan merubahnya menjadi txt harga, lalu txt jumlah, nah lalu txt bayar. Nah, untuk buttonnya ini kita rubah seperti biasa, btn awalnya, btn hitung, dan yang button keluar ini kita kasih btn keluar. Nah, seperti ini codingan dari perhitungan biaya penjualan ini agak sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Jika mungkin sebelumnya kita hanya memilih salah satu radio button dan codingannya hanya dihitung sini. Nah, tapi yang ini beda untuk perhitungan biaya penjualan. Jadi kita akan coding satu-satu di masing-masing radio button. Dan langsung saja kita masuk ke codingan pertama, yaitu ini. Dan disket mempunyai harga 5.000, buku mempunyai harga 9.000, kertas mempunyai harga 2.000, pulpen mempunyai harga 2.500. Nah, kita akan masukkan ke dalam codingan tersebut. Kita langsung saja ya. Ada button dari disket is selected. Jika dipilih, ini apa ini? Nah, jika disket dipilih, iya, maka txt harga akan set string 5.000. Nah, seperti ini. Langsung kita masuk ke button dari buku.
Itu yang di bawahnya tadi. Oh, enggak, ternyata buku ada di sini. Hampir. Buku ada di sini. Ya, kita ikutin alurnya saja. Else if RP buku is selected. Nah, ini. Maka txt harga set string memasang harga 9.000. Nah, seperti ini. Kita kasih tutup kurung. Apakah ada yang salah di sini? Oh, kita tidak boleh menggunakan ini. Sudah. Ya, kita biarkan saja. Kita langsung masuk ke kertas. Ini else if RP kertas is selected. Test harga atau kita harus menggunakan ini if. Kok bisa? Terus ini bisa. Jadi kita tidak menggunakan else if ternyata. Dan kita masuk ke bullet point. Kita coba menggunakan else if. Apakah diperbolehkan? RP apa tadi? Bukan.
masuk ke kodenya, hitung sekarang. Jadi in harga sama dengan integer persen. Ini hanya untuk mendeklarasikan harga, itu sebahasa mendeklarasikan get text, berarti nanti kita akan mengambilnya dari teks jumlah tersebut. Jadi kita sudah bayar yaitu harga plus jumlah dikali bintang ini adalah kali, ya seperti itu. Langsung tst bayar set text string string value of bayar. Ada yang salah? Terus copy sopo ngomong copy ngawur. Set text string value of yang seperti ini sudah kelar untuk menghitungnya. Jadi kita akan coding gambar keluar, yaitu yang paling gampang sistem exit. Nah, mari kita run. Nah, jika kita akan memilih barang diskot dengan harga 5.000 dengan mengisi jumlah 6 misalnya, dan kita akan menghitungnya yaitu 6 diskot dengan total bayar yaitu 30.000. Nah, mari kita keluar terlebih dahulu. Nah,
lanjut kita akan beli kertas, misal kertas kan harga 2000 atau buku 9000. Kita akan membeli buku yaitu 100, biar pintar ya teman-teman. Nah kita hitung, berarti kita akan bayar senilai 900.000 ya, seperti itu. Jadi ini adalah aplikasi yang pertama kita buat, yaitu ini pilihan perhitungan yang ini. Nah ini pilihan perhitungan, lalu kita ke konversi nilai angka ke huruf. Nah di sini, lalu kita lihat perhitungan biaya penjualan yang di sini. Nah ini adalah aplikasi yang sudah kita buat. Ini adalah aplikasi sederhana. Ya, sekian tutorial dari saya atau penjelasan dari saya. Jika kurang, ini masih banyak kekurangan di saya karena mungkin kan saya sudah habis. Sekian, terima kasih.